in South Korea. It's unclear exactly how this unidentified Cerita diawali dengan memperlihatkan terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh merebaknya wabah zombie, di mana wabah itu sendiri berawal dari salah satu pabrik biologi yang mengalami kesalahan teknis saat melakukan uji coba, dan diketahui jika saat ini wabah zombie tersebut sudah memakan korban hampir 70% populasi warga Korea. it turns out. So how long before the Korean government lost all control? Just one day. Dan kisah akan berfokus pada seorang kapten polisi bernama Jung Seok. Saat ini, ia sedang menuju ke pelabuhan untuk mengungsikan keluarganya dari serangan wabah zombie. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh pasangan suami istri yang hendak meminta pertolongan supaya dapat membawa anaknya pergi bersama mereka. Sehingga Jung Seok yang tak ingin keluarganya terinfeksi pun tak menghiraukannya dan memilih pergi begitu saja. 저희가 위험해 보이시면 우리 애기만 이렇게 좀 부탁드려요. 아저씨! 될 때까지 아무 말도 하지 마. Setibanya di pelabuhan, kapal yang ditumpangi para pengungsi itu langsung berlayar menuju ke Jepang. Namun tanpa disadari, kapal yang mereka tumpangi malah merubah arah dan dialihkan ke Hong Kong. Sehingga Jung Seok yang mengetahui hal itu pun langsung menemui sang kapten untuk menanyakan alasan perpindahan itu serta meninggalkan kakak beserta keponakannya. Sir, is a crew we are rerouting to Hong Kong? Please return to your seats. Sir, we found an infected person on the lower deck cabin. Ketika Jung Seok menemui sang kapten itulah, ia mendengar adanya orang yang terinfeksi virus zombie dari salah satu ajudan si kapten. Di mana hal tersebut membuat Jung Seok langsung bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan kakak beserta keponakannya. Tetapi beberapa tahun berlalu, kini Jung Seok hanya menjadi seorang tunawisma di negara Hong Kong setelah selamat dari insiden kapal yang menimpanya. Di mana saat ini, ia dihampiri oleh beberapa orang yang berniat untuk membawa Jung Seok pergi menemui bosnya di suatu tempat yang sudah ditentukan. Woi, hei salah. The boss wants to see you. Setibanya di lokasi, Jung Seok dikejutkan dengan kehadiran kakak iparnya dan langsung memintanya untuk pergi dari sana. Namun tak lama, mereka dihampiri si bos yang saat itu memberikan sebuah pekerjaan. Di mana pekerjaan itu sendiri adalah membawa uang milik bos yang ada di dalam sebuah truk tepat di wilayah Incheon, tempat para zombie itu berkumpul. Zombies don't give a damn about all that gold and money, which is just lame. Used to be some people that are going back down into the peninsula. You want us to go back in there? Mendengar hal itu, Jung Seok tak langsung menyetujuinya karena menganggap pekerjaan itu sangat beresiko dan akan membahayakan nyawanya. Meski begitu, Jung Seok dijanjikan imbalan besar oleh si bos jika berhasil membawa kembali uang tersebut, di mana imbalan itu sendiri adalah pengungsian mereka akan diakui oleh negara, sekaligus uang dengan jumlah yang cukup banyak. How much money we get? Melihat si kakak dan rekannya yang lain sangat antusias dengan pekerjaan itu, Jung Seok menanyakan terkait bagaimana cara si bos dapat keluar masuk dengan mudah ke sana, yang ternyata si bos sudah membayar para penjaga perbatasan untuk mengatasi semua itu agar bisnisnya tetap lancar tanpa ada halangan sedikit pun. You just go in at night, you get the truck, come back the money, and don't worry about the zombie. Now listen to me. If the government is ever Selesai pertemuan, si kakak memaksa Jung Seok agar ikut dalam pekerjaan itu dan kembali ke Korea karena baginya kehidupan mereka di Hong Kong hanya dianggap sebagai runtah oleh warga sekitar, di mana si kakak juga merasakan penyesalan yang dialami oleh Jung Seok setelah tak berhasil menyelamatkan keluarganya dari insiden itu. Hingga tak lama ada beberapa warga lokal yang mengunci mereka karena dianggap sebagai penyebar virus. 먼저 가요.
Atas permintaan si kakak, Jung Seok akhirnya ikut ke Korea untuk mengambil pekerjaan itu meski dengan risiko yang cukup tinggi, di mana saat ini ia bersama rekannya tanpa sedang menyiapkan beberapa senjata yang dibutuhkan. Namun tak lama, mereka dihampiri oleh anak buah si bos yang memberikan ponsel satelit agar dapat menghubunginya jika pekerjaan mereka sudah beres. Take these. One for you. Call me when you get to the port through the truck, and we prop the boat. Setibanya di lokasi, Jung CS langsung menyisir wilayah pelabuhan sebagai antisipasi untuk mencegat gerombolan para zombie itu datang ke sana. Hingga tak lama, mereka menemukan sebuah mobil terbengkalai yang sudah diperbaiki saat itu juga, di mana ketika mobil itu berhasil menyala, mereka langsung mengendarainya dan menuju ke tempat di mana truk itu berada. Ketika sedang melakukan penyisiran itulah, mereka menemukan sebuah truk yang terparkir di sana sehingga Jung Seok berinisiatif untuk memeriksanya. Namun ketika Jung Seok sedang memastikannya, ia dikejutkan dengan banyak sekali zombie yang terkurung di dalam sebuah gedung terbengkalai. Melihat hal itu, Jung Seok langsung meminta rekannya untuk segera pergi dari sana karena mobil itu bukanlah truk yang dimaksud. Hingga tak lama, mereka akhirnya dapat menemukan truk milik si bos yang ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali uang. Namun ketika mereka hendak membawa mobil tersebut, tiba-tiba 빨리 끌어내고 뜹시다. 아씨. 아, 냄새. Setelah berhasil mendapatkan uang itu, Jung bersama rekannya langsung pergi dari sana dan bergegas menelepon anak buah si bos untuk segera menjemputnya. Namun ternyata ada beberapa penyintas yang menghadang mereka dengan menembakkan beberapa kembang api sehingga melihat semua rekannya terluka parah, Jung Seok langsung mengambil senjata agar dapat menyerang para zombie yang mulai berdatangan. Namun sialnya, senjata yang ia pegang kehabisan peluru yang membuatnya sedikit kebingungan untuk melawan zombie-zombie itu hingga tak lama beruntung, Jung Seok masih di tang tayungan setelah diselamatkan oleh seorang remaja bernama Jun dan adiknya bernama Eugene, di mana ia langsung dibawa pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Namun ia langsung pingsan karena dua saudara itu membawa mobilnya ugal-ugalan. Di tengah perjalanan, Jun mendapat sedikit kesulitan ketika melihat banyak sekali zombie yang berkumpul, sehingga ia meminta adiknya untuk mengurus semua itu dengan senjata andalannya dan sejenak kita tinggalkan dulu Jung Seok dan beralih ke si kakak, di mana saat ini ia tengah bersembunyi di dalam mobil box setelah dikerumuni oleh banyak sekali zombie. Yang tak lama ada sekelompok penyintas yang dipimpin oleh orang bernama Hwang mengalihkan perhatian para zombie. Setelah berhasil mengalihkan para zombie, anak buah Hwang melihat adanya orang yang disinyalir sudah terinfeksi virus. Hingga dengan cepat, Hwang langsung mengeksekusinya hingga maut saat itu juga dan meminta anak buahnya untuk membawa mobil itu ke markas mereka.
해 뜨겠다. 야, 좀비 온다. Setibanya di markas, Huang meminta seorang pekerja agar memberikannya makanan enak. Namun si pekerja tak sedikit pun menanggapi permintaan itu karena sudah diperintahkan untuk menghemat persediaan makanan. Namun Huang yang mendengar hal itu pun langsung marah kepadanya karena merasa jika ia pantas mendapatkan makanan enak. 소대님한테 먼저 보고를 해야 한다는 겁니다. 한 번도 안 한 시키가 저게 지휘관이야? 저 여긴 지휘관입니다. Tak lama, salah satu anak buah Huang dikejutkan dengan adanya suara berasal dari dalam mobil. Hingga dengan cepat, ia langsung memeriksanya dan menemukan jika di dalam mobil itu ternyata ada orang. Melihat hal itu, Huang meminta anak buahnya agar menangkap si kakak sekaligus membawanya ke sebuah arena untuk dijadikan sebagai hiburan para warga tanpa memeriksa lebih lanjut apa sebenarnya isi di dalam mobil tersebut. 서대인님 하면서 계속 깐죽거려. 그럼 둘 다 진짜 죽여버릴 거야. 알겠어? Sementara Huang pergi meninggalkan mobil itu untuk membawa si kakak ke arena, si pekerja memeriksa isi dari mobil tersebut dan dikejutkan dengan banyak sekali uang di dalamnya. Sehingga dengan cepat, ia langsung bergegas pergi ke ruangan seorang kapten untuk melaporkan tentang apa yang dilihatnya saat ini. 대표님 근데 그게 좀 이상하기는 한 게 안에 달러 돈이 들어더라고요. 달러? 달러 얼마나? 돈다발이 꽉 찬 가방이 한 20개? Mendengar hal itu, Seo langsung bergegas menuju mobil yang disebutkan si pekerja untuk memastikannya. Dan ketika ia melihat semua uang yang ada di dalam kantong itu, Seo tak sengaja menemukan sebuah ponsel satelit yang langsung terhubung dengan anak buah si bos dan menanyakan terkait keberadaan truk tersebut. Hello? Who are you? Si kakak yang saat ini digelandang oleh Huang dimasukkan ke dalam kontainer yang di dalamnya berisi para tahanan yang sebentar lagi akan segera beraksi. Di mana kali ini si kakak diminta untuk bertahan hidup dari serangan zombie yang sengaja Huang lepaskan sehingga terkait penawaran yang diberikan oleh si bos, Seo langsung berniat untuk pergi ke pelabuhan bersama si pekerja karena dirinya sangat menginginkan kebebasan. Namun hal itu sedikit terhalang oleh Huang yang akan mengetahui tentang kepergiannya, sehingga si pekerja berencana untuk melabui Huang sampai mereka berhasil melarikan diri. 그래, 맞아. 그러면은 내가 황중사가 한눈 팔 곳을 Kembali ke Jung Seok yang saat ini berada di tempat persembunyian Jun, ia dikejutkan dengan sosok pria tua yang kita panggil saja si kakek. Sedang menggusurnya yang tak lama, mereka dihampiri oleh seorang wanita bernama Min Jeong dan mengetahui jika Jun dan Yujin pergi keluar tanpa sepengetahuannya. 니네 또 밖에 나갔어? 엄마, 내가 나가자고 했어. 니네 엄마 말 안 들을래? 죄송해요, 엄마. 사람이 살고 있었구나, 여기서. 당신 뭐야? 631 부대랑 무슨 관계야? 631이 뭔지 모르겠고. Di sana Min Jeong menjelaskan tentang pasukan tentara yang disebut dengan Unit 631, di mana unit tersebut awalnya adalah sekelompok tentara yang dikerahkan untuk membantu para warga. Namun sekarang kelompok itu malah membelot dan memburu semua orang yang berada di luar untuk dijadikan sebagai ajang pertunjukan. 너희들도 원래 거기 있었던 거고? 탈출하기 전까지는 거기서 생활했었어요. 같이 온 일행들은 Sementara itu, Jung Seok menjelaskan alasannya kembali ke Korea untuk mengambil uang yang ada di dalam mobil tersebut. Namun sialnya, Unit 631 berhasil membawa mobil beserta ponsel satelitnya, sehingga Min Jeong berencana untuk pergi ke sana pada malam hari karena merasa jika pada waktu siang bolong, para zombie itu akan memburu mereka dan memintanya untuk terlebih dahulu beristirahat. 가스코 지금 가요, 엄마. 좀 자둬. 해지면 출발하자. Ketika sedang beristirahat itulah, Jung Seok mengingat kejadian beberapa tahun lalu terkait dirinya yang sudah tega meninggalkan keluarga Min Jeong tetap di sana. Dan ketika ia sudah bangun, Jung Seok langsung menghampiri Min Jeong untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Demi menebus kesalahannya, Jung Seok rela untuk menjaga anak-anaknya dari ancaman para zombie. 지금 그 얘기를 하는 이유가 뭔데? 미안해서? 당신 우리 애들한테 빚진 거야.
Singkat cerita, malam pun poek, Jung Seok CS bergegas pergi menuju ke tempat persembunyian tentara itu untuk mengambil alih truk tersebut. Yang setibanya di sana, Min Jeong meminta Jun mengambil alih kemudi untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi kepadanya. Jun harus segera pulang ke rumah. 엄마 어떻게 오려고요? 엄마 어떻게 해서든 갈 테니까 걱정하지 말고 먼저 가 있어. 네. Setelah beberapa saat menyisir, Min Jeong berhasil menemukan pintu keluar darurat yang terhubung langsung ke area markas, sehingga mereka langsung bergegas mencari di mana letak truk itu berada. 여기 살 때 알아도 비상구예요. Sementara itu, terlihat Seo sedang mengalihkan perhatian semua orang dengan cara mengapresiasi kinerja Huang sebelumnya. Namun hal itu membuat Huang curiga dan langsung menghampiri ke ruangannya, di mana ketika ia bertemu dengan Seo, ada si pekerja yang menghampirinya dan menganggap jika saat ini mereka sedang pacaran. Kim Il-byung? 그런 사이야? 나 빠져줄게. 오케이? 알았어. Kembali ke Jung Seok yang berhasil menemukan mobil truk, ia lebih dulu memeriksa isi uang di dalamnya yang ternyata masih utuh. Namun tampaknya ponsel satelit itu telah rusak akibat kecelakaan yang terjadi sebelumnya. 돈은 그대로 있어요. Tak lama mereka dihampiri oleh si pekerja yang saat itu berusaha untuk melarikan diri, di mana ketika si pekerja ditodong oleh Min Jeong dan Jun Seok, ia meminta untuk membawanya pergi dari sana. 저도 여기서 나가고 싶어요. 제발 저도 데려가 주세요. Ketika Jung Seok menodongkan senjatanya ke arah si pekerja, ia mendengar terkait si kakak yang ada di dalam mobil itu bisa bertahan dalam serangan zombie yang diadakan oleh Huang, sehingga ia langsung bergegas pergi menemui si kakak untuk menyelamatkannya. 빨리 가요. 오래 못 기다려요. Di saat Jung Seok pergi ke dalam, Min Jeong mengancam si pekerja untuk tutup mulut tentang keberadaannya pada Seo. Yang tak lama, Seo datang menghampiri si pekerja dan mengajaknya untuk pergi dari sana tanpa mengetahui jika si pekerja sedang ditodong oleh Min Jeong. Hingga tak lama, Min Jeong menampakkan diri dan meminta Seo agar memberikan ponsel satelit yang saat ini dipegangnya, tetapi... 내놔. Melihat si kakak dalam keadaan terjepit, Jung Seok langsung menembak zombie yang hampir saja menggigit si kakak. Bukan hanya itu, Jung Seok juga berencana mengalihkan pandangan Huan dengan menggunakan bom asap dan menyalakan kembang api agar para zombie mengacaukan tempat tersebut sehingga... 가자! Di tengah kekacauan itu, Jung Seok mendapat sedikit masalah tatkala senjata miliknya jatuh setelah terkena serangan dari anak buah Huan, sehingga hal itu membuatnya sedikit terpojok karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Dan ketika si kakak melihat pistol milik Jung Seok berada di dekatnya, ia langsung mengambil senjata itu dan menembak anak buah Huang, tetapi... Berkat bantuan dari Min Jeong, akhirnya Jung Seok berhasil melarikan diri. Namun sialnya, mereka malah mendapat kesulitan ketika para zombie itu mulai berdatangan dan mengerubungi mobilnya. Yang tak lama, datang Jun yang membantunya dengan cara menabrak semua zombie yang berada tepat di depannya. Tanpa disadari, rupanya pasukan yang dipimpin oleh Huang berusaha mengejar Jung Seok. Bukan hanya itu, Jung Seok juga mendapat hadangan ketika Huang menyalakan kembang api yang memicu kedatangan para zombie itu keluar sehingga... Jun
Jun yang saat ini mengikuti kemana arah mobil Jung Seok pergi juga mendapat serangan dari anak buah Hwang yang tak ingin membiarkan mereka lolos begitu saja, sehingga dengan kecerdikannya Jun mengambil jalan lain dan menyalakan lampu mobilnya agar dapat menghadang anak buah Hwang yang saat ini mengejarnya. Sementara itu Hwang meminta anak buahnya untuk menyalakan lampu sorot yang ada di mobilnya, di mana hal itu sengaja ia lakukan agar semakin banyak zombie yang menghalangi jalan Jung Seok untuk melarikan diri. Namun Jung Seok yang melihat hal itu pun langsung berinisiatif untuk menembak semua lampu yang menyala sehingga rupanya Jung Seok memiliki sebuah rencana yang brilian ketika melihat sebuah gedung terbengkalai yang penuh dengan para zombie, sehingga ia langsung menembaki gedung itu agar semua zombie dapat mengerubungi mobil yang ditumpangi oleh Hwang. Dan benar saja, zombie-zombie itu mulai mengelilingi mobil Hwang yang membuatnya terjebak di tempat itu. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran Hwang, Jung Seok langsung menelpon anak buah si bos agar segera menjemputnya di pelabuhan, di mana ia mengatakan jika sebentar lagi dirinya akan sampai di sana. Namun ketika mereka baru saja merasakan kebebasan, tiba-tiba ya, rupanya Seo berhasil menabrak mobil yang ditumpangi Jun dan menjadikan Jun sebagai tawanannya agar Jung Seok dan yang lainnya tidak menyerang. Melihat hal itu, Yujin yang masih menyimpan senjata andalannya pun langsung berinisiatif untuk mencoba mengalihkan perhatiannya, tetapi Seo langsung bergegas pergi ke kapal yang sudah menunggunya. Namun di sana anak buah si bos tak sedikit pun mengenalinya meskipun sudah membawa truk itu kembali. Hal itu membuat anak buah si bos langsung menyerang Seo saat itu juga sehingga Min Jeong bersama kedua anaknya tampak bersedih ketika melihat si kakek sedang dalam keadaan kritis, di mana si kakek awalnya berniat untuk mengeluarkan mereka dari kota itu agar dapat merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Namun naas, dirinya tak bisa melakukan semua itu setelah berhasil ditembak oleh Seo. Tak lama, datang pasukan medis untuk menjemput semua orang yang masih bertahan dari serangan terus zombie, sehingga Min Jeong yang melihat hal itu pun menitipkan anak-anaknya pada Jung Seok untuk segera dievakuasi, sementara dirinya berniat untuk menghadang para zombie sehingga ketika Jung Seok berhasil sampai di tempat tim penyelamat, Jun meminta seorang anggotanya agar dapat menyelamatkan ibunya dari kepungan para zombie. Namun ia tak menyanggupi permintaan Jun karena menganggap jika hal tersebut akan membahayakan nyawa semua orang, sehingga Jun langsung mengancamnya dengan menodongkan pistol ke arah si petugas. Melihat Min Jeong sudah pasrah dengan nasibnya, Jun Seok kembali mengingat percakapan terakhir kalinya bersama si kakak dan langsung bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan si ibu dari sergapan para zombie yang saat ini mengerumuninya dan tamat. Endingnya sangat membagongkan.